Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi teman-teman ya. Jadi dalam video kali ini saya tuh sebenarnya ingin menambahkan sebuah pertanyaan di video sebelumnya yang tentang ini ya, yang timbunan dengan perkuatan retaining wall dan geotextile ini. Ada satu pertanyaan yang memang belum sempat ya, maksudnya tuh belum ada yang kurang kelihatannya tuh pertanyaannya. Makanya saya susulkan dengan video ini. Ada yang kurang satu pertanyaan ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya yang belum yang tiba-tiba menemukan ini dan tahapan sebelumnya belum tahu cara apa pemodelannya. Jadi itu sebelum pertanyaannya adalah seperti ini. Jadi nanti bisa ditonton ya. Yang kayak gini videonya dengan judulnya kurang lebih ini ya. Dan parameter-parameternya ini dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam analisa itu adalah kurang lebih ini. Namun dalam video yang kali ini tuh ada pertanyaan nomor 8 ini. Berapakah nilai safety factor jika berapakah safety factor jika dalam kondisi gempa jika nilai PGA di lokasi itu adalah 0,3 gitu ya. PGA di lokasi itu adalah 0,3. Nah, sekarang akan kita running. Jadi nanti ini adalah proses runningnya adalah sambungan dari video sebelumnya gitu. Oke. Jika misalnya di seperti ini, biasanya kalau misalnya kondisinya PGA-nya 0,3, kita akan menggunakan kondisi apa itu namanya pseudostatik ya. Input pseudostatik di posisi pemodelan plastis itu kita menggunakan kira-kira 2/3 dari nilai PGA-nya ini. Jadi kalau misalnya seperti ini berarti nilai PGA-nya berarti 2/3 dikali 0,3. Berarti kurang lebih nilai PGA-nya adalah yang kita input nanti sebagai beban pseudostatiknya adalah 0,2 G gitu ya. Jadi gimana cara inputnya? Jadi cara inputnya di ini kita langsung saja ya. Nah, kita langsung ini di posisi state construction-nya ini, di posisi state construction, ini kan ini ya. Nah, ini adalah state construction-nya sudah kita buat. Bagaimana cara membuat ini bisa dilihat di video yang sebelumnya yang judulnya timbunan dengan perkuatan retaining wall dan geotextile ya kira-kira itu. Kemudian berapakah nilai safety factor akibat beban gempa yang tadi 0,3 G itu. Nah, ini sebenarnya terserah kita memasukkan di sebelah mana, gitu kan. Nah, sekarang tinggal apa itu namanya? Kalau bilang kondisi gempa itu kan kita apa itu namanya? Statistik ya. Sekarang bisa aja kita masukkan sekarang posisi kira-kira terjadi gempa kan kita nggak tahu ya. Teman-teman bisa memodelkan, bisa aja nanti posisinya sudah sesaat setelah dikonstruksi itu bisa aja terjadi. Amit-amit ya. Kita kan tidak berharap itu ya. Atau posisi kalau misalnya sudah long term gitu kan, sudah terjadi konsolidasi baru terjadi kondisi seperti itu ya, kondisi gempa. Tergantung kita mau letakkan di sini atau di sini sebenarnya terserah. Ya, kalau misalnya memang memang jangka panjang ya, kita masukkan di posisi yang di posisi ini, konsolidasi ini. Jadi kita masukkan di situ nanti beban gempa dan berapa nilai safety faktornya. Kira-kira begitu. Atau kalau misalnya mau dicek ya dua-duanya juga bisa. Jadi nanti posisinya itu di sini ditambahkan satu step atau dua step, satu step yaitu ditambahkan beban gempa gitu. Terus safety faktor berapa? Startnya dari posisi ini beban merata plus fondasi ini. Tapi kalau misalnya kita mau cek satu aja ya nggak apa-apa di sini. Contohnya seperti ini ya. Jadi setelah dikonsolidasi baru kita coba dengan diberikan beban gempa. Jadi ini seperti ini. Dan di sini adalah beban pseudo static. Ini start from konsolidasi, kemudian ini kita berikan plastik gitu ya. Kita klik OK. Kita di sini kita klik, di sini kita model and condition ini kita lihat ya. Di sini ada tulisan pseudostatik, kita conteng, kita nilai X ya. Nilai X-nya itu, ini kadang saya juga agak bingung nih. Kalau X kan seharusnya dia beban itu mendorong ke arah kanan ya, kalau dari model ini ya. Dia mendorong ke arah kanan. Berarti kita bisa masukkan di sini minus 0, bukan minus plus ya, 0,2 ya. Tadi kan 2/3 dikali 0,3 G kan. Berarti di sini kita masukkan 0,2 ya, cukup yang ke arah X. Ya, sekarang kalau misalnya teman-teman bisa ngitung manual untuk arah Y, gempa arah Y, apa iya gitu kan. Yang kritikal kan dia ke arah samping kiri atau samping kanan kan, kira-kira begitu. Kita masukkan sini 0,2 G. Ini sudah statik diconteng. Oke, kalau sudah kita klik lagi tahapan berikutnya adalah safety factor. SF di sini ya. SF pseudo static. Dan kita di sini kita taruh adalah safety gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini kita coba running ya. Kita coba running. Jadi kalau di pemodelan ini berarti
yang kita tanya adalah berapakah nilai safety factor pada kondisi gempa dengan PGA 0,3 G pada saat sesudah terkonsolidasi gitu kan. Berarti long term misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah konstruktif retaining wall itu selesai dikonstruksi ya. Jadi gitu. Nah, kita coba running dulu ya. Berhasil nggak kira-kira? Di sini kita hanya menunjukkan gimana cara input beban statik ya. Ini terserah ini mau oke atau nggak oke kita lihat nanti. Karena saya sebelumnya juga belum belum coba ini ya. Posisi ini model yang saya buat ini tuh baru ini langsung saya rank tanpa di apa itu namanya dicoba dulu sebelumnya. Ini kan nah ini sedang running safety factor untuk immediate ya. Setelah konstruksi. Nah, dia berhasil. Nah, ini safety factor jadi besar gitu kan. Berarti ini ada kemungkinan kebalik. Ini ya kita lihat bisa di sini. Ini ada kemungkinan dia kebalik gitu bebannya. Ya berarti kalau misalnya tidak positif, kita lihat ya coba dilihat. Berarti dia harusnya negatif. Nah, ini. Nah, ini kegagalannya di sini. Nah, sekarang kita coba kan nggak mungkin ya. Dia kena gempa nilai safety factor malah jadi 3,5 gitu kan. Nah, ini kadang-kadang agak membingungkan juga ini. Hingga kita coba di sini kita ubah ya beban pseudostatiknya di sini tuh yang tadinya positif menjadi negatif misal gitu. Ya minus 0,2. Atau mungkin nanti teman-teman jika memang ada yang tahu yang update kira-kira bagaimana caranya, bolehlah di info-info di sini ya. Oke, sudah kayak gitu coba kita running lagi ya. Nah, ini kelihatannya sudah lumayan lah bener ini. Kan safety faktornya kan ini. Nah, sekarang kita lihat berapakah nilai safety faktor akibat gempa. Nah, ini kita lihat langsung klik di sini. Ini nilainya adalah 1,353. Ya, harusnya sih lebih kecil dari posisi yang statik, yang di posisi yang ini ya. Ini. Nah, kalau misalnya di kondisi statik itu adalah 1,435 ya kondisinya gitu. Dan ketika dikonsolidasi ditambah beban gempa, dia safety factor akan turun menjadi 1,353. Jadi masuk akal gitu ya. Jadi itu adalah logis. Nah, jadi harusnya memang ketika terkena beban gempa itu memang safety faktornya harusnya lebih kecil daripada kondisi statik gitu. Jadi cara penilaian pertamanya tuh seperti itu ya, kritikalnya. Kalau misalnya dia tiba-tiba lebih besar, nah itu perlu lagi kita cek lagi di pemodelan kita, apakah ada yang salah input atau bagaimana, atau jangan-jangan bisa jadi seperti itu gitu kan, karena gempa aja tambah kuat gitu kan, bisa jadi mungkin ya, tapi kayaknya sih nggak mungkin lah ya. Tapi yang jelas cara inputnya begitu, jadi beban sudah statik dan bagaimanakah bidang longsornya gitu kan? Coba kita lihat di sini ya. Kita klik ini sliding plane ya kita bilang sliding plane. Ini masuk akal nggak ini sliding plane itu? Nah, di sini nih. Ini emang sering kadang-kadang tuh emang aneh dia posisi di sini. Nah, coba kita lihat di posisi safety factornya. Nah, sliding plane-nya ketika dia terkena gempa kurang lebih seperti ini ya. Lebih harusnya sih biasanya lebih lebar. Kalau coba kita lihat pada kondisi yang ini. Nah, kan kalau misalnya posisi ini kan lebih kecil ya. Ketika dia terkena beban gempa harusnya dia jadi sliding plane-nya lebih melebar dia. Nah, bedanya ada di situ ya. Kalau misalnya mau ngecek berapa gaya-gaya dalam yang terjadi, maka kita harus ngekliknya di posisi beban pseudostatik, kemudian kita klik lagi di bagian ini. Nah, nanti kita bisa tahu shear-nya berapa, bending momennya kira-kira kira-kira berapa kan kayak gitu. Jadi kira-kira begitu kalau untuk beban gempa. Jadi sekiranya begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ingin mencari berapa nilai safety factor dari retaining wall itu ketika terjadi beban gempa, ya kira-kira caranya seperti itu kalau yang di Plaxis. Tentunya nanti kalau misalnya untuk menghitung safety factor lokalnya ya, khusus untuk retaining wall, ada sendiri nanti dia untuk menghitung beban gempanya.
Jadi berapa dia kalau terkena safety factor slidingnya berapa, overturningnya berapa, bearing capacity-nya berapa ketika dia dikasih beban gempa. Nah itu ada lagi nanti biasanya perhitungannya manual gitu kan, perhitungan manual atau mungkin menggunakan software yang lain seperti itu. Tapi kalau yang di Plaxis ini adalah untuk general safety factor general, slope secara umum, secara general itu, bukan khusus gitu. Saya kira begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan eh, bisa bermanfaat gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan bisa membantu atau mungkin ada masukan dari teman-teman sekalian, monggo. Yang penting dengan apa namanya masukan yang ya kira-kira sopan lah ya. Kita tidak usah ngegas gitu kira-kira. Saya kira demikian teman-teman. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.